Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari Yohanes pasal ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-7. Kita mau membaca dari ayat 14 dan seterusnya. Kitab Yohanes pasal ke-7 mulai dari ayat yang ke-14. Mari kita bergiliran membaca. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh kamu? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepada aku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimi dengan adil. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Kalimat yang terakhir, janganlah mengadili orang menurut apa yang kau lihat. Mengadili orang dengan prinsip keadilan baru benar. Saudara-saudara sekalian, pada waktu mereka melihat kenapa Yesus tidak mau pergi ke Yerusalem. Oh, tahulah, gua tahu. Dia takut dibunuh. Dia pengecut. Dia ketakutan kalau di situ dia mendapatkan bahaya. Maka dia nongkrong di sini. Dia menyimpan di Galilea. Dia berada di Galilea supaya tidak usah mati. Ini seorang pengecut. Saudara-saudara, kadang-kadang kita melihat sesuatu langsung kita mengvonis. Kita melihat sesuatu gejala, langsung kita mengambil keputusan. Inilah sebabnya dia tidak pergi. Nah, ayat ini mengatakan salah. Jikalau Yesus memang takut mati, maka dia tidak pernah mungkin muncul di Yerusalem, khususnya di dalam keadaan terbuka mengajar. Saudara-saudara, terbuka dan mengajar ini selalu hal yang bahaya sekali. Siapa kamu? Kamu berani mengajar? Hak apa kamu mengajar? Kau lulusan mana? Engkau berani mengajar ajaran-ajaran yang berbeda dengan ajaran-ajaran rabi-rabi di Yerusalem. Engkau sengaja membelakangi, engkau sengaja melanggar, engkau sengaja menantang. Ayo tangkap dia. Kalau Yesus betul-betul takut, dia tidak pergi. Meski dimaki-maki, dia mempet aja. Dia simpan diri. Dia menyembunyi di Galilea. Tidak usah ke Yerusalem. Tapi ayat sebelumnya mengatakan, begitu mereka pergi, dia juga berangkat. Kenapa beda? Karena kepekaan Yesus. Sedikit waktu yang meleset pun dia tidak mau. Dia mau tunggu sampai saat jitu, saat yang akurat. The time of God and the guidance of Holy Spirit is up, and then he move. Dia bergerak pada saat. Dia bergerak secara akurat pada waktu Roh Kudus memimpin. Dia pergi. Ini penakut, ini pengecut. Tak pergi kok. Waktu kita naik gerbong ini tidak ada. Kita kereta api ini dia tidak ada. Dia setelah itu pergi, dia langsung pergi. Cuma beda 1 jam atau beda 1 menit, itu menjadi perbedaan besar. Karena mereka kira dia tidak datang, maka mereka boleh mengkonformasikan lebih berani.
ini pengecut, ini penakut, ini takut mati, ini tidak berani. Karena dia kalau mengajari Yerusalem pasti dia akan dibunuh. Tapi heran, sampai di Yerusalem Yesus langsung masuk ke dalam bait Allah, langsung mengajar. Berarti dia tidak takut mati. Saudara-saudara sekalian, jangan terlalu cepat mengkritik orang lain. Jangan terlalu cepat memvonis orang lain. Karena apa? Karena banyak hal yang kita lihat itu cuma gejala saja. Dan gejala tidak mewakili fakta. Banyak hal yang kita lihat cuma kelihatan seperti salah, tapi sebenarnya tidak. Tuhan mengajar seluruh manusia dengan kelihatan matahari yang memutar bumi. Tidak pernah ada orang melihat bumi putar matahari. Siapa yang pernah melihat bumi putar matahari? Coba angkat tangan. Saya akan potong tangan saudara-saudara. Kau tidak jujur. Kau tidak pernah melihat bumi memutari matahari. Engkau setiap hari cuma lihat matahari yang putari bumi. Putari bumi. Tetapi setelah Kopernikus, dia mengatakan apa? Bukan geocenter, tapi heliocenter. Bukan bumi yang menjadi pusat lalu matahari keliling, tapi matahari yang jadi pusat, bumi yang putar. Pengertian itu syok, pengertian merubah konsep, pengertian bikin banyak orang marah, pengertian bikin orang kira dia orang gila. Dia bisa dipenjarakan, dia bisa dianiaya, dia bisa divonis bijak yang mengajar ajaran yang berlainan dengan ajaran dari Alkitab. Karena Alkitab mengatakan matahari putar bumi. Sebenarnya Alkitab tidak katakan matahari putar bumi. Alkitab pernah menulis matahari berlari seperti seorang mempelai laki-laki dari hari ke hari terus berjalan. Itu tidak katakan matahari putar bumi. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan bumi putar matahari. Mana? Nah, pernah saya baca ada bumi putar matahari. Alkitab di dalam Ayub pasal 38 mengatakan karena cahaya ini bumi menyatakan seperti dicap-cap yang tidak berhenti-henti. Maksudnya apa? Bumi ini putar, lalu yang mengecap di atas guci atau di atas sesuatu vas itu adalah memberikan cap karena dia bergerak, lalu capnya beda-beda tempat. Alkitab mengatakan itu. Tetapi orang baca kitab suci, yang dibaca tadi ngerti, yang dimengerti yang salah-salah. Lalu baca kitab suci tidak menggali sebenarnya yang disebut bumi itu bagaimana. Dia hanya bergerak, dia tergantung, dia tidak ada cagak, tidak ada fondasi untuk menjadi sesuatu cagak yang menunjang dia berada di dalam angkasa. Alkitab di dalam Ayub dikatakan bumi tergantung di dalam kekosongan. Nah, ini semua adalah hal-hal yang sebelum Kopernikus, Johannes Kepler atau Galileo Galilei, sebelum mereka menemukan prinsip-prinsip astronomi, kitab suci sudah menyimpan. Tetapi yang baca tidak jelas, yang tafsir tidak ngerti, yang salah juga tidak sadar. Sehingga banyak anak muda menganggap diri lebih pintar dari kitab suci. Kita lebih hebat daripada nabi-nabi. Kita lebih mengerti dari firman Tuhan. Itu ada GR yang tidak sadar. Engkau harus malu. Saudara-saudara, saya pada waktu umur 16-17 menganggap diri pintar luar biasa. Menganggap diri seorang pemuda mutakhir yang mempunyai pengetahuan yang paling modern. Sehingga saya menghina guru, menghina dosen, menghina pendeta, menghina penginjil. Karena mereka tahu apa sih? Sayalah yang tahu. Sampai pada satu hari saya berdoa minta Tuhan jawab segala pertanyaanku. Dan saya rela rendah hati, rela berlutut, rela mau belajar, rela mau menanti jawaban. Dan Tuhan akhirnya betul-betul memberikan semua jawaban yang saya perlu. Dengan air mata dan tangisan saya berkata, sekarang saya melunakkan diri, saya menghancurkan diri, saya kembali kepadamu, beriman kepadamu. Semua gejala yang kita lihat dari mata ini penuh penipuan. Saya sudah berkata kepada engkau, seorang bapak rasionalisme atau bapak dari filsafat modern di Eropa kontinental
Berlainan dengan bapak dari filsafat modern di Inggris yang British Islands, tetapi bukan kontinental. Itu dua kubu. Yang di kontinental itu rasionalisme, yang di British Island itu empiriksisme. Rasionalisme menganggap semua pengetahuan harus lewat pikiran, dan empiriksisme melawan dengan perkataan semua pengetahuan melalui sense, melalui indera, sehingga kita tahu, oh ini panas, ini dingin, ini keras, ini lembut, ini berat, ini ringan. Semua pengetahuan mulai bukan dari pikiran, dari indera, dari perasaan, dari sensasi kita. Nah ini dua aliran. Dan yang dari Prancis itu namanya René Descartes. René Descartes mengatakan semua datang kepada kita melalui pikiran. Pikiran kita rasa masuk akal, itu betul. Yang masuk akal itu tidak betul. Tapi justru René Descartes yang mengatakan rasionalisme dan dalilnya, justru dia sendiri yang merasa sebenarnya tidak begitu juga. Jadi orang yang berteori keras, jangan kira dia konsisten. Kadang-kadang dia sendiri curiga apa yang dibicarakan. Saudara-saudara, orang ateis tidak ada Allah. Hati mengatakan, mosok sih, mosok ka ono Allah ya. Dia sendiri bisa meragukan. Itu sebab tidak heran orang yang keras-keras mempertahankan teorinya, lembut hatinya pada waktu dicepolkan. Dia punya presupposisi. Nah saudara-saudara, René Descartes mengatakan semua harus kita pikir. Tetapi waktu kita pikir, kita tidak bisa jelas. Karena di dalam gejala ada hal yang melawan pikiran. Karena melawan pikiran, sehingga gejala-gejala itu mengandung hal yang menipu rasio kita. Karena menipu rasio kita, maka pasti di dalam gejala ada setannya. Saudara, orang yang sudah aus, lapar, sudah mau mati, naik unta di tengah-tengah padang belantara yang beribu-ribu kilometer, sudah habis airnya, lalu jalan terus di atas unta, seluruh tubuhnya koyang-koyang, sekurangnya peleteli semua. Lalu dia sudah gini-gini, akhirnya melihat rumah yang besar, melihat pohon yang banyak, melihat sesuatu yang betul-betul mempersona. Itu namanya apa? Satu pikiran oasis yang tidak ada. Tidak ada itu. Tapi dia lihat warga sedang ketawa sendiri. Saya sudah mau minum air, saya sudah mau menemukan oasis. Sudah begitu terus jalan-jalan, sudah dekat, tapi tidak ada. Dia lagi tidak ada, akhirnya mati. Jadi perjalanan di padang belantara yang hanya ada es, ada angin, ada pasir, selalu ditandai dengan tulang manusia, tulang unta. Karena apa? Yang dilihat palsu, yang dipikir sungguh. Aku pikir ini sungguh, tapi sebenarnya palsu. Saya pikir ada pohon, sebenarnya tidak ada. Sudah dekat air, ada sumber, aku lihat kok. Lihat itu apa? Halusinasi. Itu ilusi. Itu semacam bayang-bayang palsu yang menipu, yang ketidaksadar. Pemuda-pemudi hati-hati. Terlalu banyak halusinasi, terlalu banyak ilusi di dalam imaginative beauty. The imaginative final goal, so attractive, so beautiful, but that doesn't exist. Oasis yang palsu dan tidak ada. Saudara-saudara, mereka kan Yesus takut mati, Yesus pengecut, Yesus penakut, maka dia tidak berani pergi. Tidak. Ayat selanjutnya mengatakan, begitu Yesus sampai di Yerusalem, dia langsung masukkan bait Allah, langsung mengajar orang. Sehingga kita jangan mau terlalu dipersona oleh orang-orang kerdil. Kalau yang kau kerjakan itu baik dan benar, tidak usah takut dikritik. Pemuda-pemudi selalu tidak pengalaman. Kalau orang kritik, waktu cilaka, saya dikritik. Sekarang banyak orang bicara tentang saya, seperti seluruh dunia lagi bicara sama kamu. Kamu tidak penting seperti itu kok. Orang lagi bicara-bicara hanya guyonan, hanya bergurau, bukan mau memperbesarkan engkau, menganggap engkau begitu penting. Saudara-saudara, Yesus tidak peduli apa yang dikatakan orang.
Yesus tidak peduli difitnah atau diumpat. Yesus tidak peduli dipuji atau disembah sujud. Yesus tidak menghiraukan reaksi orang lain sehingga mempengaruhi tekad bulat menjalankan kehendak Tuhan. Ini pelajaran yang berat sekali. You have to learn how to be consistent, how to be firm, how to stand up with a strong will to obey the mandate from God. Nah, ini kita harus belajar. Saya sebagai seorang pendeta yang sudah melayani sekian banyak tahun, saya mengetahui yang senang banyak, yang tak senang mungkin lebih banyak. Ya. Karena yang senang terus wah KR, tak usah. Karena tak senang terus akhirnya gila, tak usah juga. Tak usah KR, tak usah gila. Semua 1, 2, 3. Tak usah KR, tak usah gila. Mantap, konsisten, dengan sabar dan tekun, setia, dan to the goal. Jalankan apa yang Tuhan mau engkau lakukan. Yesus tetap masuk bait Allah, tetap mengajar. Dengan dia naik ke atas mimbar dan mengajar, ini telah menjadi bukti dia tidak takut mati. Ini telah menjadi bukti apa yang dikatakan tadi, penakut pengecut itu semua omong kosong. Tidak perlu debat. Banyak orang muda mempunyai satu pikiran yang salah, yaitu kalau saya jelaskan mereka akan mengerti. Tidak ada orang mau penjelasan. Makin engkau jelaskan, dia makin menghina kamu. Coba lihat, sudah salah bela diri terus, ngomong terus diri betul-betul. Jangan percaya dia. Kalau dia sudah percaya yang salah, engkau makin jelas, dia makin menghina kamu. Ini belajar ya. Orang yang berbijaksana akan mengukur segala sesuatu dengan prinsip bijaksana. Orang tidak berbijaksana akan mendengar semua firman dan dianggap itu kebenaran, lalu mereka menghina engkau. Kalau orang sudah ambil keputusan, sudah mengambil sikap, if they had made up their mind to oppose you, you need not to defend for yourself. Tak usah mendebat, tak usah membela diri. Karena yang percaya, sudah percaya, makin kau bela, makin mereka tidak terima. Kalau yang tidak percaya firman itu, sudah tidak percaya, makin kau bela, mereka juga makin rasa itu terlalu cerewet. Biarin aja. Biarin orang mau ngomong apa, biarin orang tafsirkan apa. Karena mulut di atas kepala mereka, mereka berhak. Kalau mereka mempunyai mulut tidak berhak ngomong, itu baru aneh. Tapi kalau mereka ngomong engkau terus gelisah, engkau akan dikacau balaukan oleh banyak orang. Baru orang ngomong ya senang-senang, orang kritik engkau langsung jatuh. Engkau akan naik turun saben hari berapa puluh kali. Tidak ada. Itu tidak benar. Stable, consistent, endurance, and faithfully to the will of God according to His calling on your life. Dengan demikian, pemuda yang masih muda mempunyai kemantapan seperti orang tua. Kalau sudah muda seperti orang tua, nanti tua seperti apa ya? Seperti malaikat, ya. Kalau sudah tua, mukanya kayak monyet, hatinya kayak dewa. Tidak apa-apa. Itu yang dikatakan orang kepada Socrates. Socrates looks like a clown, so ugly, but his heart just like a god. Dia seperti dewa jiwanya, mukanya seperti badut. Saya kira di sini tidak ada orang lebih pesek hidungnya dari Socrates. Semua orang kerikap mancungnya sampai tidak ada ceklongnya sini. Engkau kabarkan gini, masuk baru keluar lagi kan. Coba lihat, semua patung gerika yang paling cantik sini sama sini jadi satu. Sehingga hidung sama dada tidak ada ceklongnya. Kalau tidak percaya coba lihat. Sudah engkau gambar, gampang kau gambar orang gerika, pokoknya lurus. Ya, dari sini sampai hidung lurus. Nah, itu orang gerika. Lalu ininya yang dalam. Tapi Socrates bukan dan ceklong, bukan saja ceklong. Tidak ada sesuatu yang muncul. Begitu masuk, keluar satu bawang. Nah, itu Socrates. Saudara-saudara, hidungnya jelek sekali. Mereka mengatakan he got a face of a clown but a soul of a god. Socrates mempunyai muka badut tapi jiwa seperti dewa. Dia mempunyai keagungan.
di situ. Orang kritik biarin, orang menghina biarin, karena mereka rohaninya cuma sampai di situ. Selain menghina, tidak bisa apa. Selain tidak ngerti, tidak bisa appreciate. Selain tidak mengerti, cuma taunya bisa cerewet, bisa mengganggu, bisa menolak, bisa menghina. Saudara-saudara, musik dari Bach begitu mendalam, begitu agung. Tapi orang tidak ngerti apa itu ribut, itu sama sekali tidak arti. Biar, karena mereka belum mengerti. Saudara-saudara, orang kalau tidak mengerti bisa melakukan hal yang tidak karu-karuan. Saya pernah lihat seorang dapat kado, dapat bingkisan tukar waktu hari Natal, tidak kasih hadiah, tapi bingkisan paling sedikit umpama 3.000. Tidak ada orang yang persis beli yang 3.000 lebih 20 begitu ya, karena dia tidak mau rugi. Ada orang bilang, ayah hari Natal beli yang 10.000 lah, nanti kalau siapa dapat itu hokinya dia. Lalu yang beli 3.000 dapat yang 10.000, hana puji Tuhan, untung. Yang 10.000 ganti dapat yang 3.000 loh, baru gitu 7.000 loh. Tapi nah, dia senang juga. Ada satu orang dari kampung, begitu ganti kado, dia dapat kado itu, dia buka itu satu film. Dan dia dari kampung yang tidak pernah lihat kamera, tidak tahu film itu apa. Terus dia ambil film itu, terus ditarik, cret. Sudah ditarik, temannya bilang, jangan tarik. Punya saya kok, kenapa saya tidak ada kebebasan? Itu tarik rusak. Tidak ada yang rusak, semua sama. Tidak rusak. Jadi sudah rusak. Jangan menipu saya. Dibalik no. Masih utuh. Tidak utuh. Karena apa? Fungsinya adalah harus simpan diam kegelapan. Tidak boleh ketemu cahaya. Dan dia tidak tahu. Dia kira masih baik-baik kok. Saya cuma tarik, lalu saya kembalikan lagi. Tetap sama seperti tadi. Gejalanya iya, fungsinya tidak. Your life is like that. Engkau membiarkan expose hidupmu kepada cahaya yang merusak. Dan engkau kira engkau menikmati sesuatu. Dan engkau mengkorban diri tanpa kesadaran. Yesus Kristus dalam hidup di dalam dunia hanya 33 tahun setengah. Dia simpan baik-baik. Sampai umur 30 dengan hidup yang suci mutlak. Umur 30 suci sempurna. Menyerahkan diri untuk melayani 3 tahun setengah. Lalu dibunuh, dipaku di atas kayu salib. Yesus datang ke Yerusalem selama hidup cuma 5 kali. Kali pertama umur 12. Kali kedua umur 30. Kali ketiga umur 31, kali keempat umur 32, kali kelima umur 33. Sesudah dibunuh. Nah ini 5 kali, 4 kali dari umur 30 sampai 33. Itu karena dia melayani 3 tahun setengah. Maka ada 4 kali hari daripada Passover, Paskah, dia ada di Yerusalem. Selain itu pada hari-hari yang lain juga mungkin dia datang, dan itu adalah setiap tahun 3 kali. Kalau ditambah dengan 4 kali yang hari Paskahnya, maka mungkin dia 13 kali datang ke Yerusalem. Saudara-saudara, hari Paskah 4 kali, waktu umur 12 1 kali, dan yang lain-lain. Waktu dia masuk dan berkhotbah di situ, lalu orang-orang Yahudi herannya 2 hal. Berani lu lagi khotbah di sini? Siapa lu? Hak apa lu? Ijazahnya S berapa lu? Dulu sekolah di mana? Engkau berani mengajar? Engkau bukan academic student in Jerusalem. Engkau bukan lulusan daripada sekolah rabi. Engkau bukan khusus mempelajari Taurat. Engkau berani khotbah. Ini pertama. Kedua, kok ngerti ya? Dia mengerti banyak. Dari mana? Ini orang yang tidak sekolah kok bisa mengerti begitu banyak dan berani khotbah di situ. Ini 2 pertanyaan membuat mereka mendesak untuk mau mencari sebabnya. Saudara-saudara sekalian, Yesus sekolah tidak. Yesus mengerti tidak. Yesus mempunyai pengertian yang dalam untuk memungkinkan dia berkhotbah tidak. Semua iya. Yesus sekolah di mana?
Tidak di sekolah saya. Barang siapa yang tidak masuk sekolah saya pasti tidak ngerti apa-apa. Kamu yang GR. Karena kebenaran bukan dimiliki kamu. Kebenaran bukan dimiliki sekolah apa. Kebenaran tidak dimiliki oleh universitas yang mana. Saudara-saudara, justru guru-guru, dosen-dosen, profesor yang paling baik, waktu mereka mengajar sesuatu melampaui orang lain, sesuatu yang diajarkan justru bukan dari profesor. Kalau dari profesor, langsung kepada profesor itu aja, jangan dari dia. Justru dia melampaui, maka dia punya pengetahuan bukan dari orang lain. Saudara-saudara, engkau ingin mendapat gelar doktor? Saya kasih tahu ya, gelar doktor yang pertama pasti diberikan oleh orang yang tidak ada gelar doktor. Betul tak? Aku memberikan doktor kepadamu. Ini doktor pertama. Dan ini apa? Perteme. Kamu pertama, aku pertimi. Tidak ada. Kalau dia adalah orang yang sudah gelar doktor, baru kasih orang lain, maka dia pertama. Ini bukan pertama. Justru yang pertama itu diberikan, yang memberikan bukan pertama. Nah, ini teori yang you mesti mengerti. Kita selalu tidak mau loncat. Kenapa tidak mau loncat? Biasa berada di bawah payung. Biasa berada di bawah naungan daripada sesuatu ikatan paradigma yang mematikan kita. Yesus Kristus siapa? Mengapa berani mengajar? Siapakah orang ini yang tidak belajar berani mengajar di sini? Mengapa Yesus berani mengajar? Karena ajaran hukum Taurat yang dari Musa, semua itu bukan asal dari Musa, dari dia. Saya yang memberikan kepada Musa, dan Musa mengajar kamu, lalu kamu menilai saya tidak sekolah Musa, saya tidak bisa mengajar Musa. Musa dari saya. Kalau engkau tidak pernah mengerti loncatan ini, engkau belum pernah mengerti Alkitab. Kopernikus memberikan shock kepada tafsiran daripada galaksi dan astronomi dari Katolik. Karena apa? Karena mereka anggap diri tidak mungkin salah, padahal salah. Lalu saya mengatakan Calvin loncat paling tinggi. Kenapa? Calvin tidak mengatakan, oh saya diresmikan jadi anggota karena pastor yang tumbang kepala. Pastor kenapa bisa tumbang kepala? Ini ada kuasanya. Dari mana? Karena pastor ditumbang kepala. Pastor yang tumbang kepala pastor dan sendiri ditumpang kepala. Ditumpang kepala. Jadi tumpangan itu dari mana? Dari Petrus. Paus pertama. Paus pertama Petrus menumpang. Wah, orang itu menjadi orang suci. Lalu ditumpang pang sampai saya suka cuci. Setelah tumbang dia tumbang orang lain menjadi suci. Nah, Martin Luther cilaka, tumpangnya sudah dicabut, hilang semua. Maka loncatan itu begitu hebat dari Calvin. Saya menjadi orang Kristen bukan karena ditumpang kamu. Kamu ditumpang sama pastormu, pastormu ditumpang sama pastornya pastormu, pastornya pastormu ditumpang sama pastornya pastormu, nah, pastornya pastormu ditumpang oleh pastornya pastormu, sampai akhirnya mulut mencong belum selesai. Dia bilang, saya menjadi orang Kristen bukan karena ditumpang oleh kamu. Saya menjadi orang Kristen karena dipanggil, dipilih Tuhan sebelum dunia diciptakan. Hebat kan? Predestinasi. That predestination is to seek after the root of your security, of your salvation in the sovereignty and in the eternal decree of God. Dalam decree Allah yang kekal, dia menentukan kau diselamatkan. Siapapun tidak bisa menggoncangkan kamu. Usir saya keluar dari gereja, tak apa-apa. Saya di dalam kerajaan Allah. Tetap gereja Tuhan yang Saya bukan di dalam gedung gereja, baru saya diselamatkan. No one can be saved outside of the church. Outside of the church there is no salvation. Itu berlaku untuk engkau yang percaya kalimat itu, kan engkau belum loncat. Saya sudah loncat keluar dari ini, dan sekarang saya menjadi orang milik Tuhan karena Tuhan Allah memanggil, memilih, dan dia mentakdirkan saya diselamatkan dengan kedaulatan Allah sebelum dunia diciptakan. Waktu itu belum dilahir. Di mana pastor? Belum ada, belum diciptakan.
dicipta. Lalu yang belum dicipta berani menentukan mati hidup saya? Tidak bisa. Yang menentukan mati hidup saya adalah Dia Allah yang kekal, yang menjadikan segala sesuatu, dan di dalam menjadikan sebagiannya juga menjadikan pastor-pastor yang sebenarnya hanya orang sementara yang bisa mati. Saya selalu loncat. Saudara-saudara, engkau tidak disunat, engkau tidak bisa diselamatkan. Kalimat ini keluar daripada mulut orang Yahudi yang sudah kadung disunat. Mereka iri hati kalau orang kafir tidak usah sunat. Kok enak lu, gua sakit setengah mati, lu langsung tidak usah sunat masuk surga. Tidak bisa. Orang Kristen baik dari kafir, dari mana saja harus disunat lagi. Lalu Paulus berdebat dengan mereka. Paulus tidak mengatakan, oke lah, yang sunat-sunat, yang tidak sunat, yang setuju-setuju, yang tidak setuju. Kita bebas dalam Tuhan, kita bersaudara. Jangan ribut, masing-masing berpendirian sendiri. Tidak. Paulus berkata, tidak usah disunat. Tuh, kalau begini engkau melawan Taurat, melawan Musa, melawan hukum daripada perjanjian lama. Paulus mengatakan loncat di mana? Sebelum disunat 430 tahun sudah ada orang yang dibenarkan. Musa ada 430 tahun sesudah Abraham. Dan pada waktu Abraham dibenarkan, sudah ada Taurat belum? Jawab, belum ada. Waktu Abraham dibenarkan karena iman, sudah ada sunat belum? Tidak ada. Jadi Paulus mengajar di Galatia dan yang lain bahwa dibenarkan oleh iman sebelum ada peraturan sunat. Dibenarkan melalui iman sebelum ada pemberian hukum Taurat. Nah, di situ loncatan. Setiap kali loncatan. Sekarang juga banyak orang ingin loncatan. Itulah sebab saya tidak usah sekolah teologi jadi pendeta. Karena loncatan. Loncat ngawur, itu loncat ke dalam laut. Itu loncat bunuh diri. Kenapa? Engkau bukan tidak mau sekolah, engkau bahkan tidak mau mengerti yang sesungguhnya. Satu kali seorang hakim setelah menjadi pendeta, banyak pengikutnya kagum sekali. Aduh, itu hakim loh. Tadinya gajinya besar, sekarang untuk Tuhan tidak menjadi hakim, jadi pendeta. Ngajarnya ngawur-ngawur. Waktu mereka tanya, saya ini salah. Loh, Patong menghina pendetaku ya. Patong berani mengatakan pendeta saya salah. Cuma reform yang betul ya. Itu yang betul, kita semua salah. Ayo, besok panggil pendeta, aduh. Pendeta datang duduk di belakang. Terus muridnya tanya jawab sama saya. Saya waktu jawab, akhirnya dia tak bisa tahan. Dia berdiri. Pak Stephen Tong, tahu tidak saya seorang hakim? Hanya karena cinta kepada Tuhan, saya membuang gaji yang besar, saya melepaskan jabatan yang tinggi, saya menjadi pendeta. Kenapa saya dimaki-maki di sini? Saya bilang, Mr. Hakim, saya tidak mau panggil dia pendeta. Enak aja lu panggil pendeta, suruh gua juga panggil pendeta. You berani pasang pelang gereja, saya harus mengaku gereja. No, I have my principle, I have my philosophy, I have my foundation, I have my theory condition of the Bible. Saya tanya Mr. Hakim, you sekarang jadi pendeta berdasarkan apa? Cinta Tuhan. Saya bilang, jadi waktu sebelum menjadi pendeta, you belajar hukum berapa tahun baru jadi hakim kan? Iya. Sesudah itu engkau menjadi pendeta, belajar berapa lama untuk menjadi pendeta? Gak bisa jawab. Jadi asal dokter yang jadi pendeta itu namanya korban. Korban apa? Karena engkau dulu dokter gajinya besar, sekarang jadi pendeta gajinya kecil. Enggak loh. Sesudah jadi dokter gajinya besar, kerja setengah mati. Sekarang menjadi pendeta, gajinya tidak besar, tapi perpuluhan diambil seorang. Itu perampok. Lu kira dia pintar? Dia taat sama Tuhan. Dia penipu. Saya bilang, Mr. Hakim, tolong tanya, sebelum menjadi hakim belajar berapa tahun? Sekarang engkau berani tafsirkan Alkitab, berani belajar kitab suci, engkau belajar berapa tahun? Kalau engkau sembarangan tafsir,
Dan saya menunjukkan kesalahan-kesalahan yang marah. Maafkan saya katakan, orang yang tidak belajar, berani mengajar, itu adalah orang-orang yang menipu tetapi pakai istilah yang baik. Ini bukan cinta Tuhan. Itu bukan menyangkal diri, bukan korban. Ini menginjak kekristenan, menghina doktrin yang benar dari Alkitab. Mana di Alkitab ada semua perpuluhan uangnya diambil orang pendeta? Itu ajaran penipu. Itu bukan ajaran dari Tuhan. Tetapi itulah gereja yang paling maju. Karena itulah gereja, kalau pendeta mempunyai uang, dia mau apa seenak sendiri. Akhirnya orang kira wah dia berkuasa. Dan yang ada uang, yang pegang uang, yang pakai uang sekuat sendiri, itu ditakuti oleh banyak orang. Lalu mana di Alkitab ada kalau percaya akan menjadi kaya, menjadi makmur? Di mana ada Alkitab pendeta-pendeta pakai uang persembahan beli kapal terbang pribadi? Ini semua penipu. Ini tidak benar. Pak Tong, jangan gitu dong, pendeta orang lain maki-maki. Saya tidak maki pendeta orang lain. Saya maki penipu-penipunya orang lain. Yang saya maki-maki bukan pendetanya. Yang saya maki-maki bukan kedudukan. Adalah ajaran yang salah yang telah menggerogoti kekristenan. Berapa minggu yang lalu ada seorang bilang sama saya, kasihan Wang Mingtao ya. Wang Mingtao dipenjarakan 25 tahun. Sampai tidak bisa melayani Tuhan. Saya bilang tidak. Waktu dia di penjara, duduk di dalam penjara, itu melayani Tuhan. Apa artinya Pak Tong? Dia di dalam penjara bisa melayani Tuhan. Karena dengan kesaksian yang tidak mampu kompromi dan kesetiaan sampai dipenjarakan 25 tahun. Tetap setia. Inilah pelayanan yang bikin ratusan juta manusia di dunia salut sama kekristenan. Pendeta yang pintar khotbah bisa bikin ratusan juta salut sama Kristen. Nggak bisa. Banyak pelayanan yang ngotot, yang giat, kelihatan hebat, sini sana khotbah luar biasa, mengakibatkan penghinaan orang terhadap Kristen. Karena khotbahnya ngotot sih ngotot, pakai tenaga banyak sih banyak, tapi yang khotbahkan itu semua salah dan melawan akan baik doktrin, ajaran yang benar dari kitab suci, juga melawan dalil daripada otak, melawan semua common sense. Sehingga orang mempunyai pengetahuan, mempunyai keadilan. Ini pendeta apa ini? Dia mendapatkan banyak pengunjung, dia kira Roh Kudus bekerja, tapi sebenarnya dia mengakibatkan Kristen dihina oleh ratusan juta. Itu bukan pelayanan. To serve is not to speak. To serve is not to act. To serve is not to walk. To serve is to be. To be the true vessel, the honest vessel, the true servant of God. Menjadi manusia yang sungguh-sungguh, itu pelayanan. Itu sebab waktu Yesus ditanya, kau bicara ini? Dia tidak jawab. Kau pernah mengatakan ini? Dia tidak jawab. Kau pernah berlaku ini? Tidak jawab. Waktu ditanya, kau Kristus kah? Kau anak Allah kah? Dia mengatakan, I am. Kau Raja Yahudi kah? I am. To be, not to say, not to walk, not to act, not to move. To be. I am truly the Son of God. I am truly the Messiah. I am truly the King of the Judites. Saudara-saudara, karena to be-nya dia mati, bukan karena to do-nya. Nah, ini adalah pelayanan. Pelayanan bukan pinter ngoceh, pinter khotbah, pinter ngomong, pinter berteori. Pelayanan adalah menyatakan fakta hidup. To be. Who are you? What kind of being you are? You should be a new creation, a new being, and show your being more than you're talking, you're doing, you're walking, you're saying. Saudara-saudara, puji Tuhan, Yesus Kristus menyatakan hidup yang betul-betul murni, suci, jujur, konsisten, setia, dan bersih seluruhnya di hadapan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kita perlu loncatan. Jangan kira engkau sudah tidak jadi dokter, jadi pendeta. Waduh, banyak orang kagum. Pendeta ini bukan pendeta biasa, ini pendeta cakinya dokter loh. Ini orang pintar loh. Orang kagum. Tapi khotbahmu salah-salah. Lalu engkau mengatakan engkau melayani Tuhan, tidak bisa.
Pada waktu orang tanya, siapa ini ya? Dari mana belajarnya? Kok berani khotbah di sini? Saudara di sini mengajar kepada kita, khotbah yang tertinggi bukan dari belajar, tapi dari Tuhan. Tetapi yang tidak mau belajar mungkin seperti Yesus kelihatan, tapi khotbah ngawur yang menghancurkan Kristen. Jadi dua ini sama sekali berbeda. Ada orang tidak belajar, tapi melampaui yang terbelajar. Ada orang tidak belajar, akhirnya menghancurkan yang telah belajar. Di sini Yesus sama banyak pendeta-pendeta yang tidak bertanggung jawab sama sekali berbeda. Yesus mempunyai pengajaran lebih dari Musa, karena Musa pun mendapatkan pelajaran dari dia. Sedang banyak orang yang tidak mau belajar, akhirnya seperti Yesus, saya langsung dapat wahyu dari Tuhan. Itu tidak, karena Allah tidak mengwahyukan mereka, sehingga mereka mengkhotbahkan hal yang melawan prinsip, melawan doktrin Alkitab. Lalu mereka kira mereka datang dari Roh Kudus. Ini kekacauan di abad 21 akhir dan masukkan 21 abad 21 seluruhnya akan menjadi sesuatu ujian Tuhan kepada orang Kristen yang sejati. Akan menjadi godaan dan pencobaan iblis kepada orang Kristen yang tidak sejati. Orang Kristen yang sejati, Tuhan memberikan bijaksanaan untuk dia melihat yang mana benar, yang mana tidak benar. Orang Kristen yang tidak sejati dikaburkan mata oleh setan, akhirnya mengakibat tidak benar-benar, yang benar tidak benar. Kita diam dunia kacau seperti ini, dan Yesus berkata, jikalau mungkin kaum pilihan pun akan tergoda dan akan jermus ke dalam tipu muslihat daripada setan. Even the elects will be deceived. Termasuk kaum pilihan, kalau mungkin akan dikacaukan, akan diganggu dan akan dijatuhkan ke dalam kesalahan. Kita mesti hati-hati. Nah, saudara-saudara, kembali saya akan menaruh Yesus Kristus yang dia loncat. Jangan kira saya bukan dari sekolah akademik Yerusalem, dari profesormu dari profesor dari profesor, dan mereka semua dari Musa, dan Musa dari saya. Yesus adalah pemberi Taurat kepada Musa, maka Yesus lebih tinggi dari Musa. Mereka melihat Musa sudah mati 1500 tahun, baru engkau lahir, engkau bagaimana lebih besar dari Musa? Nah, perdebatan antara 7 sampai pasal 8 di situ. Who am I? I am older and I'm prior to even your forefather Abraham. Saya lebih kuno, lebih dulu dari Abraham. No, kamu orang Nasrani, baru lahir tidak lama, 30 tahun yang lalu. Engkau orang biasa. Yesus bilang tidak. Aku lebih tua dari Abraham. Bagaimana? Lebih tua dari Abraham. Sekarang umur 33. Ini orang sudah gila. Kerasukan setan. Yesus bukan saja tidak kerasukan setan. Yesus bukan saja tidak gila. Dia mengatakan satu fakta loncatan, karena tidak pernah ada orang seperti dia yang adalah firman menjadi daging. Maka orang biasa melihat dia daging. Orang mengerti pimpinan Roh Kudus tahu dia firman. Daging cuma berapa puluh tahun, firman itu selama-lamanya. Daging tidak berwibawa. Firman lebih tinggi daripada semua yang pernah memiliki daging. Daging tidak pernah mempunyai kebenaran pada perse dirinya sendiri, tapi kebenaran ada pada diri dari selama-lamanya. Tidak perlu daging. Tetapi karena demikian mencintai manusia, Allah kirim anaknya menjadi daging. Karena Yesus menjadi daging, maka mereka menghina. Kalau Yesus tidak menjadi daging, mereka tidak pernah bisa melawan satu firman yang tidak bentuk daging. Tetapi Yesus harus menjadi daging, harus jelma banyak manusia. Kalau tidak, dia tidak mungkin mempunyai tubuh yang bisa dimatikan. Dia tidak mungkin mempunyai tubuh yang mempunyai darah untuk dialirkan. Tetapi kalau Yesus tidak mengalirkan darah, tidak mempunyai tubuh yang mungkin dimatikan, tidak ada penebus dan pengganti kita. Karena kita berdosa di dalam daging, maka perlu daging yang memikul dosa mengganti kita. Semua dengarin yang baik-baik. Karena kita berdosa di dalam daging. Setelah engkau mati tidak bisa berdosa lagi. Karena saat untuk kemungkinan potensi berdosa sudah hilang. Periode untuk bisa berbuat dosa sudah tidak ada.
Tetapi karena daging adalah satu-satunya wadah di mana mengalami periode waktu kurun waktu yang di dalamnya kita bisa berdaging. Itu sebab Kristus harus masuk ke dalam daging untuk bisa memikul dosa yang kita perbuat di dalam daging. Sila pikir baik-baik, karena cara memikir ini perlu sesuatu pikiran konsisten yang menangkap semua prinsip. Lalu sesuai itu iman kekristenanmu tidak bisa sembarangan diganggu lagi. Because I had fallen into sin simply because of this flesh. So Jesus should have the flesh in order to carry on all my sin on his own body. Di dalam 1 Petrus pasal 2:24 dikatakan, di dalam dagingnya dia sendiri, dia telah menanggung dosa kita. Kenapa ya saya berdosa di daging? Maka Yesus harus menanggung dosa melalui daging. Karena di dalam periode daging itu periode mistik, itu periode secret, dan itu periode crucial. Begitu misterius sehingga kita tidak bisa mengerti secara rasio. Dan demikian hebat sehingga crucial, bahaya sekali. Saudara-saudara, kalau tidak ada daging, Adam Hawa tidak mungkin dicobai dosa oleh setan seperti itu. Justru ada daging, makanlah, makan. Ini daging, perlu makan. Lihatlah. Nah, itu nafsu mata, nafsu daging, dan kecongkakan sekarang. Di dalam daging kita ada 3 pencobaan yang besar. Pertama, kita ingin sombong. Kedua, kita ingin menikmati keenakan daging. Berzina enak loh. Enaknya sampai lupa nyonyamu, lupa janjimu, lupa pernikahan, lupa anakmu. Karena enak. Lagi bersetubuh berapa menit itu enak sampai semua lupa. Di situ pencobaan datang. Waktu engkau melihat sesuatu yang bagus, yang indah, engkau lihat, engkau tertarik. Saudara-saudara, banyak orang jatuh ke dalam dosa karena mulai lihat. Kalau Daud tidak melihat perempuan yang cantik, badannya begitu indah, seperti satu patung yang paling sempurna, tapi bisa gerak loh. Patung tidak bisa gerak. Lalu dia mulai mikirkan, kalau gerak di tengah-tengah hubungan sama saya, wah saya akan meninggal baik-baik. Begitu lihat, jatuh dalam dosa. Lihat rasa, ya, kedagingan dan kenikmatan mata menjatuhkan kamu ke dalam dosa. Sesuai itu sombong. Saya telah memiliki. Saya lebih dari orang lain. Kecongkakan masa kini, keenakan kedagingan, kenikmatan mata. Ini 3 menjadi 3 jalur pencobaan iblis datang menyerang, mengepung dan menangkap jiwamu. Dan engkau menjadi tawanan setan. Saudara-saudara, Yesus datang menjadi daging. Dia sama-sama seperti kita. Dia harus dicobai dengan mata, dengan daging, dan dengan akan kecongkakan sekarang. Dan ini pencobaan diwakili 3 hal. Pertama, makanlah roti. Ini kedagingan. You butuh kan? You perlu kan? Kita butuh makanan. Kita butuh seks. Karena butuh. Ayo coba makan, nikmati. Kedagingan Yesus lewat. Kedua, coba lihat. Seluruh dunia aku berikan kepada engkau. Engkau kalau nyembah aku mendapatkan seluruh dunia dan semua kemuliaan seluruh dunia menjadi milikmu. Wah, itu menjadi satu pencobaan dan menjadi penggodaan yang Yesus ingin mendapat untuk menjadi kemuliaan pada masa kini. Yesus mengatakan, nyala kamu. Dan dia disuruh naik ke atas, lihat ke bawah. Engkau jatuh ke bawah, engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Yang dilihat, yang dirasa, yang disombongkan. Ini 3 adalah pencobaan untuk menjatuhkan. Yesus tolak satu persatu. Nyala engkau. Dan manusia tidak boleh mencobai Tuhan Allah. Yesus menang di atas segala pencobaan. Karena dia tidak mau menyenangkan daging. Pemuda-pemudi yang ganteng, yang ayu, yang mempunyai kemungkinan menikmati daging, hati-hati. Matamu jangan sembarang lihat.
Dagingmu jangan sembarang sentuh. Hatimu jangan sembarang menyenangkan hal yang memuliakan dan mencongkakkan kekinian di dalam masa yang sementara berapa puluh tahun ini. Saudara-saudara, Yesus tolak semua. Dan pada waktu Yesus mengajar, mereka tanya, engkau dari mana belajar? Engkau pernah sekolah di mana? Engkau berani mengajar? Yesus mengatakan, aku mengajar bukan berdasarkan diriku sendiri. Aku mengajar berdasarkan Dia yang mengutus aku. Kalimat ini tidak boleh diimitasi, tidak boleh dicuri, dan tidak boleh sembarangan mengatakan dirimu seperti ini. Itu orang terlalu berani. Tuhan berkata kepadaku, aku tidak belajar teologi, tidak apa-apa. Tapi Tuhan langsung kata sama saya, rupamu. Kapan Tuhan langsung ngomong sama kamu? Satu sekolah di Surabaya, sekolah hamba Tuhan, sekolah pendeta, suruh saya khotbah di situ. Saya bilang, saya mau tahu dulu, dosenmu dari mana? Oh, dosen kami semua dari sekolah teologi. Hah? Jadi dosenmu mengajar teologi? Iya, mengajar teologi. Tidak pernah sekolah itu, satu pun tidak. Kalau begini, kok bisa mengajar? Karena langsung dari Tuhan. Langsung dari Tuhan. Kalau begini, saya tidak mau pergi. Bapak khotbahmu bagus, semua terima baik, silakan datang. Saya tidak, karena saya tak langsung dari Tuhan. Saya mesti sekolah, mesti baca buku, mesti membandingkan. Saya tidak berani, saya tidak langsung dari Tuhan. Kalau engkau betul langsung dari Tuhan, silakan jangan buka sekolah teologi, jangan mengajar murid, suruh mereka pulang. Loh, kenapa? Ya kasih tahu mereka rahasianya langsung itu apa, suruh mereka langsung, tidak usah dari kamu. Ya toh? Kalau kamu bisa langsung dari Tuhan, sekarang mengajar apa yang dari Tuhan, engkau mengajar orang lain, berarti engkau presupposisi kamu bisa langsung, muridmu tidak bisa langsung. Mereka mesti melalui kamu, kamu tidak usah melalui siapa, kamu langsung. Jadi kamu satu kelas yang berprioritas, berkesanggupan, berkualitas, bersyarat khusus yang melampaui semua orang. Kalau begini, maka murid-muridmu adalah kelas yang tidak berguna. Karena gurunya bisa langsung dari Tuhan. Mereka harus tidak langsung dari guru. Mereka kelas B, kamu kelas malaikat. Sekolah gini saya tidak pergi. Patong jangan begini, jangan menghina. Saya tidak menghina, saya terlalu kaget. Engkau hebat sekali. Satu lagi sekolah teologi, bakar buku 7.000 semua. Karena profesornya kena roh mengatakan kita tidak lagi baca buku yang dibikin manusia. Kita harus langsung dari Tuhan. Maka buku manusia semua dibakar. Sudah dibakar, mereka berdoa lebih ngotot. Wah, kelihatan cinta Tuhan, beribadah, doa, lalu dapat khotbah langsung dari Tuhan dalam khotbah. Sudah khotbah ke dia rasa bagus loh. Ini khotbah langsung dari Tuhan. Kalau langsung dari Tuhan dibuang sayang dong. Langsung dari Tuhan mesti direkam. Sudah rekam, disimpan rekam ini langsung dari Tuhan. Bukan saya rekam ini dijadikan buku, karena langsung dari Tuhan. Kalau tidak jadi buku itu sayang sekali. Sesudah langsung dari Tuhan jadi buku, mereka mulai cetak buku. Buku orang lain semua dibuang karena semua tidak langsung dari Tuhan. Buku mereka buku langsung dari Tuhan. Yang lain tidak langsung dari Tuhan. Saya mengatakan kamu penipu satu persatu. Engkau telah memperalat sesuatu ide tinggi aku langsung dari Tuhan untuk menipu orang-orang muda supaya mereka menjadi kelas kedua yang tidak langsung dari Tuhan. Saudara-saudara, saya bukan lagi anak muda. Ya, saya percaya kita bisa langsung terima dari Tuhan. Tapi saya percaya waktu Tuhan suruh orang lain mengajar kita yang benar-benar, jangan ditolak. Karena rasul-rasul terima dari Tuhan. Rasul mengajar kita dan Alkitab mengatakan terimalah ajaran dari rasul dan belajar. Engkau tidak bisa sama seperti rasul. Karena rasul itu ada waktunya sudah berhenti. Tidak ada rasul lagi. Itu sebab kalau ada orang bilang saya ini rasul modern, bilang sama dia rasul rupamu. Rasul modern apa? Kau bikin teori sendiri, membanggakan diri sendiri. Saudara, Yesus satu-satunya tidak usah belajar, karena dia adalah firman itu sendiri. Dan Musa firmannya dari Yesus. Nanti di dalam pasal selanjutnya saya akan jelas satu persatu.
Ini adalah kali ke-8 saya mentafsirkan dari surat Yohanes. Pertama kali saya umur 18 mentafsirkan kitab Yohanes. Dengan ngotot, berkeringat, dan banyak orang dapat berkat, tapi masih dangkal sekali. Lalu satu kali. Sekarang di 5 kota mentafsirkan. Setiap kota tafsirnya lain. Makin lama makin ditelitikan oleh Tuhan, makin mendalam dan makin mengerti apa arti dan apa sumsum tulang sumsum di dalamnya. Saudara-saudara, mereka marah. Siapa ini berani mengajar di sini? Yesus menjawab, saya belajar dari Bapakku di surga kasih tahu saya, dan saya beritahu kepadamu. Nah, ini murni karena Dia adalah Allah pribadi kedua. Pribadi pertama Allah Bapa, pribadi kedua Allah Anak, pribadi ketiga Allah Roh Kudus. Pribadi pertama Allah, pribadi kedua Allah, pribadi ketiga Allah. Lalu kalau ada orang bilang saya langsung dari Tuhan, dia bukan Allah. Dia hanya manusia yang lebih kecil daripada rasul, lebih kecil bapak gereja, lebih kecil daripada pendeta yang lain, lebih kecil daripada banyak orang di dalam sejarah. Yesus tidak. Yesus lebih besar dari siapapun dalam sejarah. Karena Dia adalah yang dari kekal sampai kekal. Firman Tuhan. Tidak boleh kita mempersamakan diri dengan Kristus. Christ is the only unique, highest, supreme one who himself is God. Dan Dia berbicara kepada manusia tentang apa yang Tuhan berikan kepada dia. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, dia mencari hormat bagi diri sendiri. Tapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutus dia, dia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Apa artinya? Yang menyampaikan firman Tuhan tidak mencari kebanggaan, kehormatan diri. If you truly convey the word of God, you truly preach and teach the word as being revealed in the Bible to men from God, jangan cari kemuliaan dan kehormatan bagi diri sendiri. Saudara-saudara, di Korea Selatan kira-kira tahun 65 ditemukan 500 lebih doktor palsu. Di antaranya 60% pendeta. Pendeta ketakutan, minder, orang tidak menghargai dia. Dia mesti ada gelar doktor untuk menjadi hebat. Dan doktornya itu dibeli pakai uang. Dokter palsu. Lalu di gereja berani berdiri dengan kuasa besar karena ada gelar doktor. Tapi itu bukan asli. Itu cari sendiri. Yesus berkata orang yang menyampaikan firman dari Tuhan, dia tidak mencari kehormatan bagi diri sendiri. Dia mencari kehormatan untuk Tuhan. Maka yang begini hatinya benar. If you never seek after your own glory, that you are true man. Orang yang sejati tidak mau dipermuliakan oleh manusia, apalagi mempermuliakan diri sendiri. Orang yang sungguh-sungguh mau menjadi hamba Tuhan hanya mau setia. Lalu firman Tuhan melalui dia dikeluarkan dari mulutnya menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus berkata, barang siapa berkata-kata dari diri sendiri, dia mencari kehormatan bagi diri sendiri. Tapi barang siapa mencari kehormatan bagi Dia yang mengutus, dia benar-benar tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Wah, ini kalimat keras. Ini kalimat bahaya. Ini kalimat akan menjadikan diri dia harus dibunuh. Musa telah memberikan Taurat kepadamu, tapi kamu tidak ada satu orang melakukan Taurat. Wah, kalimat ini bisa bikin marah semua yang menjadi kepala daripada imam-imam, penghulu-penghulu agama. Mereka yang guru-guru, ahli Taurat dan ahli-ahli yang mentafsirkan kitab suci, semua dianggap oleh Yesus nihil. Not even one among you had already fulfilled the demand of the law of Moses. Tapi kalimat ini kalimat yang paling jujur. Tidak ada satu yang pernah menjalankan satu Taurat,
Yang ada cuma belajar, senyum-senyum, pura-pura kelihatan. Iya. Look as if you have already fulfilled. But actually never. Satu orang pun tidak. Kalimat ini muncul 2 kali. Satu kali di sini. Satu kali di Kisah Para Rasul pasal 15. Di sini keluar dari mulut Yesus. Tetapi setelah Yesus mati naik surga, turunkan Roh Kudus sekian lama sampai pasal 15, baru Petrus sadar benar. Petrus mengatakan apa? Jangan memberikan kuk yang kami sendiri tidak bisa tanggung kepada orang kafir. Dia mengatakan sejak Musa sampai sekarang kita orang Yahudi tidak ada satu yang pernah menjalankan Taurat kok. Not even one obey the commandment. Not even one fulfill the law of Moses. Maka sekarang jangan timbulkan sesuatu beban kepada orang lain. Saya paling tidak setuju orang sendiri dah jalankan tapi demand dari orang lain luar biasa. Guru-guru yang anak-anak sudah baik, tidak boleh goyang. Tanya dia dulu waktu jadi murid goyang gak? Kamu ketawa apa? Kita biasa kan? Diam. Kalau dia diam, saya tidak mengajar. Ya sudah, tidak ngajar, sudah ada kajinya nanti. Kenapa engkau tidak ngajar? Karena engkau mau murid, diam, tidak boleh ngomong. Lupamu, dirimu sendiri tidak diam. Yang kau tidak bisa jalankan. Kenapa paksa orang lain? Engkau tidak bisa melakukan. Kenapa menuntut dari orang lain? Itu pura-pura. Saya dari umur 17 berkhotbah dan saya tidak suka mengatakan diam, dengar khotbah saya. Tidak. Saya memakai cara sampai semua pendengar itu tidak mau bicara. Mereka matanya berpaku dari permulaan sampai akhir tidak goyang. Dari umur 17 saya minta Tuhan kasih teknik yang cukup dan kuasa yang cukup sehingga boleh mentaklukkan semua pendengar, mencurahkan perhatian sepenuhnya mendengar. Karena apa? Saya berdoa sama Tuhan. Engkau berkata kalau tidak dengar bagaimana bisa beriman? Karena iman datang dari pendengaran. Itu sebab kalau mereka tidak perhatikan dengar mana bisa beriman? Banyak orang ke gereja setiap minggu di semua gereja banyak orang di situ kipas-kipas pikir-pikir bawa komputer hitung-hitung saham. Dan tidak pernah dengar firman dengan baik. Waktu mau dengar yang khotbah ngawur, tidak serius, khotbahnya salah-salah. Nggak bisa masuk. Lalu seperti dengar khotbah tapi tidak mikir, tidak dengar, tidak ngerti. Bagaimana bisa beriman? Itu sebab ada gereja, orang masuk gereja di situ bertahun-tahun tetap tidak pernah ada iman. Karena tidak pernah masuk, tidak pernah dengar. Jikalau mau beriman harus dengar. Jikalau mau beriman harus dengar sambil pikir. Jikalau mau beriman harus dengar sambil pikir, akhirnya ngerti betul-betul apa artinya. Jikalau mau beriman dari pengertian menjadi penaklukan dan hatimu dan jiwamu berkata Tuhan, I submit, I surrender my whole life before your word concerning all the meaning contained inside. Dan Tuhan akan menciptakan iman kepadamu melalui firman yang kau dengar. Karena di dalam firman itu sendiri mengandung benih iman yang akan bertumbuh. Saudara-saudara, Yesus berkata, aku datang memberitakan firman dari Bapa yang utus aku kepadamu. Dan aku tidak mencari kemuliaanku. Aku tidak mencari kehormatanku. Orang begini hatinya jujur dan ada kebenarannya. Bukankah Musa telah mengajar kamu? Dan kamu mensunatkan orang. Supaya melalui sunat berarti tidak berani melanggar. Taat kepada Musa. Tetapi jangan lupa, sunat bukan dari Musa. Sebelum ada Musa sudah ada sunat. Karena Abraham disuruh Tuhan sunatlah. Dan semua anak yang lahir di rumahmu, semua anak yang lahir di bawah budakmu, semua anak yang dilahir di dalam rumah tangga dengan nama Abraham harus disunat. Nah itu sudah disunat. Lalu 430 tahun kemudian baru Musa mengatakan harus kita semua sunat. Di sini Yesus mengatakan sunat dari Musa sebenarnya bukan dari Musa, dari nenek moyang.
400 tahun sebelum Musa mensunat, Abraham sudah disuruh Tuhan menyunat. Tapi Musa tidak taat. Itulah sebab Musa sudah mau pergi ke Firaun, mau pergi membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Di tengah-tengah jalan seorang malaikat ketemu dia, langsung mau membunuh dia. Nyonya daripada Musa ketakutan, langsung sadar. Kenapa Musa mau dibunuh? Karena dia tidak menjalankan sunat. Langsung nyonya Musa langsung ambil satu batu api yang tajam, langsung sunat anaknya di tengah-tengah jalan. Waktu anak disunat, Tuhan tidak marah, lalu mengampuni Musa. Memang Musa mengabarkan sunat dan dia mengabarkan sendiri tidak jalankan, maka Tuhan mau marah, baru dia nyonyanya ketakutan. Ini nyonya Musa termasuk nyonya pendeta yang baik loh. Kalau mau dihukum langsung sadar dosanya apa. Cuma kesulitannya sadar setelah mau dihukum baru sadar. Sebelum dihukum ditunda. Saudara, banyak perintah kita tidak sadar. Tidak apa-apa lah. Tuhan kan maha murah. Tuhan maha kasih. Tidak usah jalankan. Sampai satu hari sudah membunuh. Oh ya, aku belum kasih perpuluhan. Baru kasih. Kurang sedikit mati kamu. Engkau tidak mau jalankan perintah, terus menolak, terus menunda. Sampai waktu itu mau dibunuh. Engkau baru sadar. Iya, kalau sadar. Kalau sudah mau dibunuh tetap dia sadar. Tidak apa-apa, ya mati kamu. Saudara-saudara, nyonya Musa termasuk nyonya pendeta yang baik. Sadar sebelum mati. Sadar sebelum hukuman datang. Oh, ternyata banyak perintah yang kami tidak jalankan. Lalu Tuhan mengampuni dia. Baru dia mengajar harus sunat. Mengapa sunat? Supaya jangan melanggar hukum. Sunat menyelamatkan? Tidak. Sunat menghindarkan kemarahan Tuhan? Iya. Sunat memberikan hidup yang kekal? Tidak. Sunat memberikan Tuhan tidak marah? Iya. Karena itu perintah dari Tuhan. Sekarang Yesus berkata, akan melakukan sunat kenapa? Supaya Tuhan tidak marah kan? Itu negatif. Tuhan tidak marah tidak berarti Tuhan kasih keselamatan. Tuhan tidak marah tidak berarti Tuhan kasih pengampunan. Tuhan tidak marah tidak berarti Tuhan kasih hidup yang kekal. Tuhan kasih hidup kekal bukan dari segi negatif, tapi dari segi positif. Sekarang saya menyembuhkan seorang yang sakit 38 tahun pada hari Sabat. Engkau hari Sabat menyunat, itu negatif. Sehari Sabat menyembuhkan, ini positif. Kenapa engkau mau membunuh saya? Wah, orang Israel bersalah besar tapi tidak sadar. Mereka kira engkau kalau bisa sunat orang bisa memelihara hari Sabat. Sungguh-sungguh menyunatkan orang, engkau diperkenal Tuhan. Tapi Yesus justru hari Sabat memberi keselamatan, memberikan hidup yang kekal, memberikan kesembuhan. Dianggap itu melanggar. Siapa yang melanggar Taurat? Yang sunat supaya tidak melanggar Taurat. Yang menyembuhkan itu dianggap melanggar Taurat. Tidak salah kah engkau? My father worked until today, and me too. Bapakku bekerja sampai hari ini, aku sudah bekerja. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Itu adalah anak Allah Bapa yang melangsungkan pekerjaan yang lebih positif dari hanya sekedar sunat yang bermakna negatif saja. Mereka tidak sadar dan mereka mau membunuh Yesus Kristus. Hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Kelakuan ini apa? Kelakuan menyembuhkan orang sakit. Saya sudah berkata kepada saudara, Yesus menyembuhkan orang sakit 38 tahun. Ini adalah satu anugerah yang terlalu besar dan tidak layak diterima. Karena orang itu orang jahat. Orang itu tidak berterima kasih, malah mengadu. Yang menyembuhkan saya ada Yesus. Kalau mau bunuh itu di situ dia. Dia mengadu supaya orang tahu Yesus di mana. Mereka kira mau tangkap Yesus susah, tidak tahu di mana. Justru dia mengadu, aku sudah bertemu Yesus. Itu orangnya, itu yang menyembuhkan saya. Sekarang kalau mau bunuh, ini orang bolyong sim, tidak ada hati nurani yang baik, tidak bisa bersyukur, tidak mengerti anugerah. Tapi Yesus Kristus tetap melakukan kebajikan atas orang seperti ini. Aku sudah melakukan satu hal, engkau semua
merasa heran. Tapi sekarang aku berkata kepada engkau, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu bukan berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepada aku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Saya punya tas rusak, dia punya zipper. Saya minta nyonya saya pergi bikin betul, bayar mungkin lebih 100.000, jadi bagus lagi. Saya tidak mau beli yang baru, karena kalau beli baru lempar yang lama gampang kok, asal ambil uang, tapi itu akan habis uang banyak. Saya lebih baik pakai yang lama dibikin betul lagi. Tapi herannya, dia bikin betul yang dikasih tahu. Sebagian yang juga ada rusak, dia tidak mau bikin betul, karena dia cuma disuruh bagian apa, lalu ongkos itu yang dibayar sudah cukup. Yesus mengatakan ini tidak bisa jalan, sudah kaki yang dibikin betul. Yesus sekaligus diabetisnya dibetulin, jantungnya dibetulin, pinggangnya dibetulin. Ada apa? Aku menyembuhkan seluruh tubuh. Waduh, saya kepingin dokter kayak gini. Biasa lo pergi dokter gigi selesai pergi jantung, cari yang lain, bayar lagi. Yesus entah lo sekaligus menyembuhkan seluruh tubuhnya. Enak banget ya. Kalau saya bisa dapat dokter begini, aduh rambut sedikit dibetulin sampai kukunya semua betul. Ini sedikit sudah betul sampai giginya semua jadi baru. Itu bagus sekali kan. Yesus mengatakan aku menyembuhkan seluruh tubuh ini. Lalu bagaimana? Aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Tapi engkau mengapa mau membunuh aku? What is the reason? Why you want to kill me? I did something wrong? I did something wicked? I did something evil? I did something not good? No. Aku telah menyembuhkan seluruh badan orang itu. Lalu mengapa engkau membunuh aku? Saudara-saudara, janganlah menghakimi menurut apa yang kau nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Do not judge according to what you see phenomena, but judge according to the principle of justice. Perdebatan Yesus dengan orang Farisi tidak pernah ditulis lebih jelas dari pasal-pasal di Yohanes. Di Lukas tidak ada, di Matius tidak ada, di Markus tidak ada, hanya di Injil Yohanes. Dan saya mau tanya, sudahkah engkau mengikuti cara berdebat dan mengerti sum-sum yang sesungguhnya dari firman ini? Tadi pagi saya berkhotbah, saya mengatakan, saya tidak suka cari ayat yang enak di khotbah untuk menjadi daya tarik semua yang dengar, aduh khotbahnya bagus dong, khotbahnya enak loh. Tidak, saya hanya taat kepada Tuhan. Setiap ayat yang ditulis, setiap ayat saya kupas, setiap ayat saya khotbahkan, karena saya harus setia kepada Tuhan. Tetapi hampir tidak ada gereja yang melakukan hal seperti ini. Engkau ke gereja ini, ke gereja itu, khotbah ini dari pasal ini, besok dari pasal yang lain, buku ini dari Matius, besok dari para Wahyu, lalu dari para Mazmur lagi, sudah menyenangkan orang, seger terus. Di gereja Reform tidak. We consistently, with all endurance, faithfully, with patience, we wait for the guidance of Holy Spirit, holy, untuk mengerti satu ayat per satu ayat. Sampai firman Tuhan ditanamkan di hati kita yang berdasar iman yang kuat. Dan kita bertumbuh menjadi orang yang sembuh semua bagian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berkati kami yang sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Pimpin kami untuk mengerti lebih mendalam, lebih komprehensif, lebih sempurna, dan lebih sungguh-sungguh tentang firman yang Kau wahyukan. Sehingga semua yang kami sudah dengar dan kami sudah pelajari boleh mendaging darah di dalam hidup kami masing-masing. Boleh terus menerus memupuk, membesarkan pertumbuhan rohani, jasmani,
pertumbuhan pikiran dan pertumbuhan daripada jiwa kami, sampai kami dibesarkan seperti skala Yesus Kristus, menurut apa yang kau tuturkan. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.